Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal SKB guru atau tenaga pendidik, khususnya untuk kemampuan pedagogik guru yang mencakup mengenai penilaian guru. Langsung aja ke soal-soalnya. Soal nomor 1, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor apakah A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intek siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. Atau D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intek siswa. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang choice C, kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. Oke, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, tingkat kompleksitas. Kesulitan atau kerumitan setiap indikator kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi sebagai berikut. Yang pertama, guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan kepada siswa atau peserta didik. Yang kedua, guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi. 3. Guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. 4. Peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi. 5. Peserta didik yang cakap atau terampil menerapkan konsep. 6. Peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan. Selanjutnya, waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan atau latihan. Dan terakhir, tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Yang kedua, daya dukung, yaitu kemampuan sumber daya pendukung dalam menyelenggarakan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Yang dimaksud dengan daya dukung yaitu yang pertama, tenaga pengajar atau guru yang memenuhi kualifikasi minimal S1 atau D4 yang selalu siap melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, ruangan kelas, dan alat atau bahan untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, manajemen sekolah yang mampu mendukung kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dengan baik. Kepedulian pemangku kepentingan sekolah seperti pengurus, orang tua siswa, guru, dan karyawan. Keempat jenis daya dukung itu diharapkan mampu tersedia dengan jumlah, kualitas, dan waktu yang tepat. Dan faktor ketiga, tingkat kemampuan atau intek rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Intek siswa atau tingkat kemampuan rata-rata siswa dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk siswa kelas 1 SD atau kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA atau SMK, penentuan intek siswa berdasarkan rata-rata hasil seleksi penerimaan siswa baru atau menggunakan ijazah atau rapor tingkat kelas sebelumnya. Bagi SD yang tidak melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru, penetapan langsung KKM berdasarkan KKM tahun pelajaran sebelumnya atau ditetapkan berdasarkan keputusan rapat forum warga sekolah. Siswa kelas 2-6 SD atau kelas 8-9 SMP atau kelas 11-12 SMA atau SMK, penetapan intek siswa berdasarkan tingkat kemampuan rata-rata siswa yang dicapai dalam LHBS atau rapor semester sebelumnya. Soal nomor 2, fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran.
C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Atau D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan kualitatif dan kuantitatif. Jawaban yang tepat adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Soal nomor 3, fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, atau D. Pencapaian standar kelulusan. Jawaban yang tepat di sini adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. Soal nomor 4, untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah choice yang D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Soal SKB nomor 5, instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, atau D. Tes hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah pedoman observasi. Jadi, observasi ini adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Soal selanjutnya, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Ya, jawaban tepat adalah choice C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Nomor 7, sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang paling pertama harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, atau D. Kemampuan awal siswa. Ya, teman-teman, jawaban yang tepat di sini adalah C. Indikator pencapaian kompetensi. Soal SKB nomor 8, salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. Atau D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jawaban yang tepat adalah D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Soal SKB Guru nomor 9, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan, B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai, C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ya, yang tepat di sini D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Selanjutnya, 10. Kriteria ketuntasan minimal KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan apakah A. Nilai batas ambang kompetensi, B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik, C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik, atau D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Ya, teman-teman, di sini tentu saja jawaban yang tepat adalah C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik.
Soal selanjutnya, untuk mengetahui presentasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A min, B modus, C median, atau D simpangan baku. Ya, jawaban yang tepat adalah menghitung nilai min atau rata-rata. SKB Guru nomor 12. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan apakah A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, atau D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Teman-teman, di sini jawaban yang tepat adalah A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Lanjut nomor 13. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa, kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme, B. Authentic assessment, atau C. Efektif, atau D. kondusif. Jawaban yang tepat adalah B. Authentic assessment. Jadi, authentic assessment atau penilaian otentik adalah sebuah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Soal nomor 14, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa, C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar, D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Lanjut nomor 15. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Apakah A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar, B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya, C. Mencari letak kelemahan secara umum dan dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan, atau D. Merencanakan pengajaran remedi. Jawaban untuk nomor 15 adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Selanjutnya, 16. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Atau D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Ya, yang tepat di sini adalah choice C. Menggunakan rancangan pembelajaran yang baru berbeda sama sekali dengan rancangan yang telah ada. Soal nomor 17. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedi pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Ya, yang tepat di sini adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Jadi, remedial ini merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Suatu kegiatan pembelajaran dianggap sebagai kegiatan remedial apabila kegiatan pembelajaran tersebut ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Selanjutnya, 18. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi.
C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Atau D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang tinggi. Yang tepat di sini adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. 19. Ketika Anda tahu bahwa guru telah berhasil atau tidak dalam kegiatan pembelajaran apa yang Anda lakukan? A. Membuat laporan keberhasilan atau ketidakberhasilan. B. Menyampaikan laporan ke atasannya. C. Menyusun rencana tindak lanjut. Atau D. Menyusun laporan hasil pemantauan. Ya, teman-teman, di sini jawaban yang tepat adalah C. Menyusun rencana tindak lanjut. Ya, teman-teman, ini soal terakhir ya. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian, apakah A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Jawaban yang tepat adalah A. Objektivitas. Jadi, bagaimana cara melakukan penilaian dalam pembelajaran agar penilaian yang Anda lakukan benar-benar dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang pencapaian hasil belajar siswa? Maka dalam melakukan penilaian, Anda perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah berorientasi pada pencapaian kompetensi. Penilaian yang Anda lakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah diterapkan dalam kurikulum. Yang kedua adalah valid. Jadi teman-teman, penilaian yang dilakukan itu harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu, Anda memerlukan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan reliable. Contohnya saja, pada akhir pembelajaran IPA, siswa diharapkan dapat mempraktekkan cara mencangkok yang baik dan benar. Untuk mencapai kompetensi tersebut, Anda tidak dapat menilai hanya dengan menggunakan tes tertulis. Nah, jika hanya itu yang dilakukan, maka yang diukur hanyalah pengetahuan siswa sekedar mencangkok. Nah, agar kita dapat mengetahui keterampilan siswa dalam mencangkok, kita perlu menilai untuk kerja siswa. Untuk keperluan tersebut, maka kita dapat memberi tugas kepada siswa untuk mempraktekkan gimana cara mencangkok. Yang ketiga, adil. Penilaian yang dilakukan itu harus adil untuk seluruh siswa. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Hanya saja ketika diberikan tugas, semua siswa diberikan tugas dengan jumlah yang sama dan berdasarkan materi yang sama pula. Keempat, objektif. Dalam menilai hasil belajar siswa, kita harus dapat menjaga objektivitas proses dan hasil penilaian tersebut. Kelima, berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan harus terencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Pengambilan keputusan pencapaian hasil belajar siswa tidak boleh dilakukan hanya berdasar informasi hasil belajar siswa pada tes akhir semester saja, tetapi harus diputuskan berdasar informasi hasil belajar siswa dari berbagai sumber yang diperoleh secara berkesinambungan. Keenam, menyeluruh. Proses menyeluruh dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang dilakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Prinsip yang ketujuh adalah terbuka. Jadi kriteria penilaian itu harus terbuka atau transparan bagi berbagai kalangan sehingga keputusan hasil belajar siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bermakna. Jadi hasil penilaian itu hendaknya mempunyai makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, keunggulan dan kelemahan siswa, minat, serta potensi siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.